Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Hidrokarbon dan minyak bumi, di mana materi ini adalah materi kimia yang akan dipelajari di kelas 11. Kemudian langsung saja kita lanjut untuk yang awal. Pada materi hidrokarbon dan minyak bumi itu ada yang namanya senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Yang pertama ada senyawa karbon organik dan ada senyawa karbon anorganik. Nah, untuk contoh masing-masingnya, untuk senyawa karbon organik yaitu misalnya ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, dan juga vitamin. Sedangkan untuk senyawa karbon anorganik yaitu ada contohnya adalah garam karbonat, atau biasa kita tulis CO3 2-min. Kemudian ada juga karbon dioksida, atau biasa kita tulis CO2, dan yang terakhir adalah karbon monoksida, atau biasa kita tulis CO. Nah, kemudian untuk senyawa-senyawa ini itu mempunyai ciri-ciri masing-masing atau perbedaan masing-masing. Untuk perbedaannya bisa kita tuliskan, yaitu perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Ada beberapa perbedaan, yaitu ada 5 yang bisa membedakan antara karbon organik dan anorganik. Yang pertama yaitu ada pada kestabilan terhadap pemanasan. Kestabilan pada pemanasan. Untuk senyawa organik, sini kita tuliskan organik dan di sini kita tuliskan anorganik. Nah, untuk senyawa organik kita panahkan ke sini untuk kestabilan pada pemanasan, yaitu mudah terurai atau berubah struktur. Mudah terurai atau berubah struktur. Sedangkan untuk senyawa anorganik yaitu stabil pada pemanasan, jadi dia bisa mempertahankan strukturnya. Nah, yang kedua yaitu bisa dilihat dari kelarutannya. Yang kedua yaitu dari kelarutannya. Untuk senyawa organik yaitu sukar larut dalam pelarut polar. Sukar larut dalam pelarut polar, tetapi dia mudah larut dalam
pelarut nonpolar. Sedangkan untuk anorganik kelarutannya yaitu hanya mudah larut dalam pelarut polar. Nah, yang ketiga, kita bisa membedakan dari titik lebur dan titik didihnya. Titik lebur dan titik didihnya. Untuk senyawa organik yaitu umumnya relatif rendah. Sedangkan untuk senyawa anorganik yaitu ada yang sangat tinggi dan ada yang sangat rendah. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu dilihat dari kereaktifannya. Kereaktifan. Untuk kereaktifan organik itu kurang reaktif atau sukar bereaksi. Kurang reaktif atau sukar bereaksi. Kemudian jika bereaksi cenderung lambat. Sedangkan untuk senyawa anorganik yaitu reaktif dan umumnya berlangsung cepat. Kemudian untuk perbedaan yang terakhir yaitu ada pada strukturnya. Untuk struktur organik mempunyai rantai atom karbon. Mempunyai rantai atom karbon. Sedangkan untuk senyawa anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam identifikasi senyawa atom karbon. Yang selanjutnya adalah identifikasi senyawa atom karbon. Identifikasi dan sumber senyawa atom karbon. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke identifikasi senyawa karbon. Oke, identifikasi senyawa karbon. Nah, untuk identifikasi senyawa karbon ini bisa dilakukan dengan pembakaran. Identifikasi dilakukan dengan pembakaran. Nah, nantinya dengan pembakaran ini akan dihasilkan dua kemungkinan, yaitu ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna.
Untuk pembakaran sempurna, maka akan menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Di mana gas CO2 ini dapat diketahui dengan cara mengalirkan ke air kapur atau ke larutan CaOH2 atau BaOH2. Nah, nantinya akan dihasilkan senyawa CO2. Sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna, nantinya dia akan menghasilkan zat sisa berupa arang atau biasa disebut dengan jelaga. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama pembakaran sempurna dan yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Itu adalah untuk cara identifikasi senyawa karbon. Kemudian yang kedua yaitu sumber atom karbon. Untuk sumber atom karbon sendiri ada 3 sumber atom karbon. Yang pertama yaitu ada tumbuhan dan hewan, kemudian yang kedua ada batu bara, dan yang ketiga adalah gas alam dan juga minyak bumi. Jadi untuk sumber atom karbon ada 3. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke kekhasan atom karbon atau ciri-ciri khusus atom karbon. Masuk ke kekhasan atom karbon. Kekhasan atom karbon. Oke. Jadi atom karbon itu mempunyai ciri khas tersendiri atau sifat khas dari atom karbon. Ada 2. Yang pertama yaitu atom karbon atau atom C. Atom karbon atau C mempunyai nomor atom 6. Kemudian mempunyai 4 elektron valensi. Nah, keempat elektron valensi punyanya atom karbon ini bisa membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain yang menggambarkan ikatan kovalen. Jadi 4 elektron valensi itu akan
berikatan dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Nah, untuk kekhasan yang pertama itu digambarkan atom C itu mempunyai bentuk seperti ini. Nah, jadi ini kan atom karbonnya. Nah, ini itu adalah elektron valensi yang dipunyainya karbon. Ada 1, 2, 3, 4 yang bisa digunakan untuk berikatan dengan atom lain dan membentuk ikatan kovalen. Kemudian untuk kekhasan yang kedua yaitu atom karbon dengan keempat tangan tersebut dapat membentuk rantai atom karbon dengan berbagai bentuk. Jadi untuk rantai atom karbon sendiri itu ada beberapa bentuk yang bisa kita ketahui. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk mempelajari kemungkinan rantai karbon yang dapat dibentuk. Sekarang kita akan masuk ke bentuk rantai atom karbon. Bentuk rantai atom karbon atau atom C. Yang pertama yaitu dari jumlah ikatannya. Oke. Yang pertama dilihat dari jumlah ikatannya. Jumlah ikatannya ada 3 jenis, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Langsung saja, yang pertama adalah ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal ini yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan. Atau bisa disebut sepasang elektron ikatan. Nah, ikatan tunggal pada atom karbon ini disebut dengan ikatan alkana, atau jenis ikatan namanya alkana atau ikatan tunggal. Contohnya yaitu kita punya atom karbon. Nah, kita punya 4 atom karbon, kemudian di sini ada tangan-tangan yang menyertai ikatannya. Nah, karena ini tangannya ada satu semua, ini namanya ikatan tunggal. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu ikatan rangkap 2. Disebut juga ikatan antara atom-atom karbon dengan 2 tangan ikatan.
atau dua pasang elektron ikatan. Nah, contohnya yaitu misal kita punya, contohnya adalah seperti ini. Nah, karena C itu mempunyai 4 tangan maksimal, jadi di sini itu kita punya ikatan rangkap 2 atau 2 pasang elektron, makanya di sini C-nya tinggal mengikat 1. Jadi kan 1 2 3 4, 1 2 3 4. Intinya C itu hanya bisa mengikat 4 tangan. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap 2-nya atau 2 pasang elektron yang berikatan, makanya ikatan rangkap 2 ini disebut juga dengan jenis ikatan alkena. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu adalah ikatan rangkap 3. Yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan tiga tangan ikatan atau 3 pasang elektron ikatan. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, karena C hanya bisa mengikat 4 tangan, kemudian di sini C sudah mengikat 3, maka hanya sisa 1 tangan di sini. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap 3 atau 3 pasang elektron yang berikatan, ikatan ini disebut juga sebagai ikatan karbon alkuna. Jadi di sini kita mendapat alkana, alkena, alkuna. Alkana adalah ikatan rangkap 1 atau tunggal. Alkena adalah ikatan yang terdapat rangkap 2, sedangkan alkuna adalah ikatan yang terdapat rangkap 3. Kemudian itu adalah jenis ikatan berdasarkan jumlah ikatan. Yang selanjutnya adalah jenis ikatan berdasarkan bentuk rantainya. Bentuk rantai. Jadi untuk bentuk rantai itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah rantai terbuka atau disebut jenis alifatis. Yaitu rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Nah, untuk rantai karbon jenis alifatis ini itu ada yang bercabang dan tidak bercabang. Bercabang dan tidak. Contohnya yaitu seperti ini.
Nah, ini adalah rantai terbuka yang tidak bercabang. Jadi dia cuma punya satu rantai utama. Ini tidak bercabang. Sedangkan untuk yang bercabang, contohnya adalah, nah di sini ada cabang C lagi. Jadi dia punya satu rantai utama dan satu rantai cabang. Ini adalah untuk jenis yang bercabang. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis rantai tertutup atau disebut juga jenis siklis. Jadi untuk rantai tertutup ini yaitu rantai yang terdapat pertemuan antar ujung rantai karbonnya. Untuk rantai tertutup juga ada dua jenis. Yang pertama yaitu seperti ini. Nah, jadi dia antara satu C dengan C yang lain itu terhubung. Kalau yang tadi ini kan dia tidak terhubung. Nah, kalau ini tuh saling berhubungan. Ini namanya rantai siklis. Atau seperti ini juga bisa kalau misal rangkap dua. Nah, ini disebut rantai siklis. Sedangkan yang satunya adalah rantai aromatis. Untuk rantai aromatis itu contohnya seperti ini. Maaf, ini enggak ada. Atau bisa juga digambarkan gambarnya seperti ini. Ini adalah namanya rantai aromatis. Jadi ada dua jenis, yaitu rantai terbuka dan rantai tertutup. Contoh masing-masingnya adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Ada 4 jenis yang bisa kita pelajari, yaitu posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Yang pertama yaitu ada namanya atom karbon primer. Atom karbon primer. Nah, untuk atom karbon primer ini yaitu atom karbon yang hanya mengikat
satu atom karbon lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi atom karbon C yang ini hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Itu namanya adalah atom karbon primer. Untuk yang kedua, yaitu atom karbon sekunder. Yaitu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, jadi yang kita lihat adalah yang ini. Kalau yang kita lihat ini nih. Jadi atom C ini mengikat dua atom lainnya, itu namanya atom karbon sekunder. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah atom karbon tersier. Yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya. Contoh gambarnya yaitu seperti ini. Nah, yang kita perhatikan adalah yang ini. Jadi atom C ini mengikat 1, 2, 3 atom C lain, disebut atom karbon tersier. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah yang terakhir, yaitu adalah atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung empat atom karbon lain. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadi yang kita lihat adalah yang ini. Jadi atom C ini mengikat 1, 2, 3, 4 atom C lain. Itu disebut atom karbon kuartener. Oke. Untuk hari ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di materi hidrokarbon berikutnya. Sampai jumpa lagi.